ittaqullah faqad faza man ittaqa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak kaum muslimin, sidang Jumat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita membaca berita-berita di televisi maupun di medsos atau di WA, di Facebook, di YouTube, maka mungkin kita ada yang tahu bahwasanya baru-baru ini, mungkin sampai saat ini, bangsa kita sedang mengalami kelangkaan oksigen, kelangkaan tabung oksigen. Sehingga pasien-pasien yang kritis di rumah sakit banyak yang tak bisa mendapatkan oksigen, akhirnya banyak yang meninggal. Berikutnya, bila dilihat di apotek-apotek, ternyata apotek-apotek juga kehabisan oksigen. Ada di suatu tempat di Pulau Jawa hanya tersedia 1 tabung oksigen. Sementara ada 5 orang yang datang memperebutkan 1 tabung oksigen. Sehingga hampir terjadi perkelahian. Yang si A bilang dia yang paling butuh karena ibunya kritis, ibunya perlu tabung oksigen. Si B bilang anaknya sedang kritis di rumah sakit, dia perlu tabung oksigen. Si C juga bilang istrinya sedang kritis, dia perlu tabung oksigen. Begitu pertengkaran sengit, sementara hanya ada 1 tabung oksigen. Bapak-bapak sidang Jumat, kenapa tabung oksigen itu perlu? Kita sering mendengar, melihat ada orang yang menggali sumur sampai kedalaman 12 meter, 14 meter, tiba-tiba dia meninggal. Ada orang yang menggali lubang, apakah itu lubang untuk tambang emas, tambang batu bara, kepanjangan 30 meter ke dalam tanah atau 20 meter, tiba-tiba dia meninggal. Kenapa dia meninggal? Karena dia sudah kehilangan oksigen, karena sudah kehabisan oksigen. Jadi manusia bila tidak ada oksigen di dalam tubuhnya, maka kita meninggal. Bapak-bapak sidang Jumat, saya mau teruskan lagi. Berdasarkan penelitian dokter-dokter sedunia, masing-masing kita membutuhkan 2.880 oksigen. 2.880 liter oksigen per hari. Jadi kita menghirup oksigen dari udara yang seperti ini kita hirup, itu jumlahnya 2.880 liter per hari. 1 liter oksigen hari ini dijual orang di apotek. Tabung oksigen itu 1 liter adalah 25.000. Bila kita kalikan 2.880 liter dikali 25.000, maka ada 72 juta. Bapak-bapak sidang Jumat, artinya biaya bernapas kita 1 hari naik turun sehingga kita bisa hidup, bisa bergerak, bisa bekerja di ladang, untuk oksigen saja 72 juta per hari. Bila kita kalikan 1 bulan, maka 25.000 dikali 72 juta dikalikan 30 hari, maka dalam 1 bulan itu biaya oksigen yang kita terima adalah 2.160.000.000. Ini andai kita nilai dengan uang.
Karena tadi dibeli dengan di toko-toko tabung oksigen. Tabung oksigen itu yang berisi air, kemudian dia berubah bisa memfungsikan menjadi oksigen. Jadi yang ditempel-tempel di mulut, di hidung itu, itulah yang dikatakan oksigen. 1 bulan itu 2 miliar 160. Bila kita kalikan dalam 1 tahun, maka jumlahnya adalah 25 miliar 920 juta. 25 miliar 920 juta. Andai kita berumur 10 tahun, berapa sih nilai oksigen bila kita rupiahkan? Maka jumlahnya dalam 10 tahun adalah 2,5 triliun. Dalam 20 tahun jumlahnya 5 triliun. Dalam 40 tahun, andai usia kita hari ini 40 tahun, maka kita telah menikmati oksigen dari Allah 10 triliun. Andai hari ini umur kita 60 tahun, semenjak kita lahir sampai hari ini, maka kita sudah mendapatkan gratis oksigen dari Allah itu sebanyak 15 triliun. Bapak-bapak sidang Jumat, andai 15 triliun itu dijadikan 1000-1000, maka satu masjid ini tidak akan muat. Mungkin ada 3 masjid sebesar ini baru muat uangnya. Begitu banyaknya uang 15 triliun itu. Bapak-bapak sidang Jumat, apa yang mau saya sampaikan kepada bapak-bapak semua? Yang mau saya katakan, hanya 1 bahagian dari tubuh kita saja yang kita hitung detik ini, yaitu oksigen. Ternyata usia 60 kita sudah mendapatkan gratis dari Allah 15 triliun. Bukan sedikit bapak-bapak sidang Jumat, 15 triliun itu. Bukan sedikit. Bekerja kita dari pagi sampai malam, tidak akan pernah dapat 15 triliun. Ada seorang bupati, gubernur, wali kota bekerja habis-habisan sampai 2 kali periode dia jadi gubernur, jadi bupati atau jadi presiden, tidak akan pernah dapat 15 triliun. Tetapi Allah memberikan gratis kepada kita 15 triliun untuk 1 saja oksigen. Bagaimana dengan mata? Hitunglah mata kita. Andai mata kita diberikan baterai, apakah listrik yang kita cokkan kemudian dicokkan ke badan, berapa triliun pula? Bagaimana dengan telinga? Robot itu bisa dia mendengar, mendeteksi sesuatu karena ada mesin. Biaya mesin itu miliaran. Bagaimana dengan telinga yang bisa mendengar? Bagaimana dengan otak yang ada ribuan miliar saraf di kepalanya, yang berjalan tanpa sesat? Ada miliaran kabel-kabel di puncak otak kita ini bila kita teropong bapak-bapak sedang Jumat, tetapi kabel itu tidak pernah berbenturan satu sama lainnya. Karena kekuasaan Allah itu berapa triliun pula. Belum lagi jantung yang memompa darah ke seluruh tulang belulang, yang ke seluruh daging kita, ke seluruh tubuh kita, yang bekerja non-stop. Berapa triliun lagi bapak-bapak? Maka wajar Allah bilang dalam surat Ar-Rahman 31 kali Allah bilang, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 31 kali dibilang oleh Allah berulang-ulang dalam surat Ar-Rahman. Nikmat manakah lagi yang hendak engkau dustakan? Nikmat manakah lagi yang hendak engkau ingkari? Nikmat manakah lagi yang engkau katakan engkau tidak mendapatkan nikmat dari Allah?
Satu tabung oksigen saja kita tidak akan mampu mengganti nikmat Allah. Sanggupkah kita mengganti 15 triliun andai kita usia 60 hari ini? Tidak. Sanggupkah kita mengganti 100 triliun? Tidak. Tetapi Allah begitu sayang kepada kita. Allah begitu cinta kepada kita. Tak pernah dituntut. Tak pernah minta ganti rugi. Tak pernah minta bayar kepada kita. Allah hanya suruh dirikan sholat. Allah hanya dirikan sholat 5 kali sehari semalam. Dirikan sholat wajib. Kata Allah. Apakah sholat itu berat? Hanya paling lama 10 menit. Satu kali sholat dikalikan 50 menit. Ditambah zikirnya paling banyak 1 jam dalam 1 hari 1 malam. Maka jumlah yang kita miliki 24 jam. Tapi Allah hanya tuntut 1 jam. Apakah itu berlebihan bapak-bapak sidang Jumat? Apakah ada orang yang sakit? Karena kebanyakan sholat. Kebanyakan ruku. Kebanyakan sujud. Siapakah yang pernah sakit ketika rajin mengerjakan sholat? Tak ada yang sakit. Malah tambah senang, tambah bahagia, tambah sehat. Adakah orang yang sakit ketika bangun tengah malam, sholat tahajud tengah malam, berzikir tengah malam? Adakah yang sakit? Tidak ada. Malah tambah bahagia, tambah senang. Ketika Allah suruh berinfak, bersedekah, memberikan sebagian dari harta yang kita miliki di jalan Allah ke masjid, ke fakir miskin. Adakah yang miskin? Ketika kita menyumbang hari ini 1.000, 10.000, 100.000, 1 juta ke masjid. Setelah menyumbang, adakah yang jatuh miskin? Saya belum pernah mendengar kabar orang yang bersedekah, berinfak, menyumbang di jalan Allah sampai jatuh miskin. Setelah itu dia bangkrut. Malah sebaliknya, semakin rajin dia bersedekah, berinfak, membantu orang-orang miskin, semakin rajin dia membantu masjid, musalah, rumah-rumah Allah, semakin kaya dia. Semakin berlipat ganda hasil usahanya. Tidak ada yang miskin. Lalu kita kenapa sombong? Banyak orang yang sombong hari ini. Kenapa dikatakan sombong? Dipanggil oleh Allah. Tidak dengar. Maaf bapak-bapak sidang Jumat. Kadang-kadang ada yang rumahnya di sebelah masjid. Ada yang 100 meter di samping masjid. Kadang-kadang ada yang sedang bawa mobil. Dipanggil oleh Allah. Tidak dengar. Pura-pura tidak dengar, sombong. Apa kata Allah manggil? Hayya 'alas sholat. Marilah sholat. Kata Allah dipanggil. Sombong, tak mau sholat. Tak mau dah mampir ke masjid. Tak mau datang ke masjid. Bukankah kita itu tergolong kepada orang-orang yang sombong? Ketika Allah memanggil. Bayangkan kalau kita ketemu sama teman. Dipanggil. Hai Amir, hai Badu, ayo sini. Amir si Badu cuek aja. Bagaimana perasaan kita? Ketemu lagi sang datuk, hai datuk. Dipanggil lagi datuk, hai datuk, ayo datuk, datuk. Datuk cuek aja. Padahal datuk itu kita yang ngasih makan. Kita yang ngasih belanja. Rumahnya kita kasih. Hidupnya kita jamin. Tapi dipanggil, sombong. Tak mau menoleh. Hari ini dipanggil oleh Allah ke masjid untuk Jumatan. Hanya 1 kali 1 minggu. Sombong. Gak mau dipanggil oleh Allah. Padahal nikmat Allah sudah bertriliun-triliun dia nikmati. Padahal nikmat Allah itu sudah ratusan triliun yang dia nikmati. Tetapi dipanggil oleh Allah yang maha pemberi nikmat itu. Sombong. Tak mau datang.
ke masjid, tak mau mendirikan sholat, tak mau bersedekah, tak mau membantu orang yang susah. Bapak-bapak sidang Jumat, wa fi anfusikum afala tubsirun. Kenapa pada dirimu tidak kamu perhatikan? Itu baru diri kita. Mulai dari kaki, tulang belulang sampai kepada darah. Bayangkan kalau satu saja dicabut oleh Allah karena kesombongan kita. Dicabut oleh Allah mata kita. Buta mata kita. Andai buta mata kita, apa yang akan terjadi? Dicabut oleh Allah saraf-saraf otak kepala kita, menjadi manusia pikun, pelupa. Bagaimana nasibnya diri kita? Sama istri bisa lupa, sama anak bisa lupa. Dicabut oleh Allah satu zat lagi, jantung. Jantung kita tidak kuat memompa darah. Akhirnya lemas kaki, lemas tangan. Dicabut oleh Allah satu zat lagi, hati atau liver. Diambil livernya, maka racun-racun akan merajalela di seluruh tubuhnya. Tubuhnya tidak akan bisa melawan penyakit. Allah itu sayang kepada kita. Allah itu mencintai kita. Tetapi kita yang tidak sadar, kita yang tidak insaf kalau Allah itu sangat cinta kepada kita. Berkali-kali kita berbuat dosa. Berkali-kali kita dipanggil oleh Allah, tidak didengar oleh Allah, tidak kita dengar panggilan Allah, tetapi Allah tetap sayang kepada kita. Tak ada hukuman cambuk, tak ada hukuman berat. Bapak-bapak sidang Jumat rahimakumullah. Bangunlah kita tengah malam. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Hitung-hitunglah nikmat Allah itu yang ada pada diri kita. Cobalah kita menangis di tempat sejadah kita. Cobalah kita meneteskan air mata di sujud kita. Cobalah kita mengenali diri kita. Insafkan diri kita, sadarkan diri kita. Kalau kita sudah banyak lupa kepada Allah, sudah banyak dosa kepada Allah, maka jangankan sholat 5 kali sehari semalam. Sepanjang malam pun kita tidak akan mau berhenti untuk sholat. Seperti halnya Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat. Jangankan untuk berzikir setelah sholat, bertahmid setelah sholat, bertahlil setelah sholat, 10 menit, 1 jam pun kita tidak akan mau berhenti. Karena nikmat Allah itu begitu luar biasa. Siapa yang mengatakan nikmat Allah tidak ada pada dirinya? Yang pertama adalah orang yang sombong. Itulah orang yang mengatakan dia tidak mendapatkan nikmat Allah. Yang kedua adalah orang yang tak mau bersyukur. Orang yang tak mau bersyukur selalu mengatakan nikmat Allah itu sedikit, kecil, tidak ada padanya, dan tidak akan pernah bahagia. Ukuran kaya bukan pangkat jabatan, ukuran kaya bukan mobil, ukuran kaya bukan uang, ukuran kaya bukan jabatan, tetapi ukuran kaya itu adalah sejauh mana kita bisa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Semakin tinggi rasa syukur kita, semakin dalam rasa syukur kita, semakin ada di lubuk hati rasa syukur kita. Itulah orang-orang yang kaya, yang setiap saat mendapatkan hidayah Allah, yang setiap saat mendapatkan nikmatnya Allah yang tak putus-putusnya. Itulah orang yang kaya, bapak-bapak sidang Jumat. Merasakan getaran yang di dada Allah. Allah setiap saat. Yang
merasakan nikmatnya setelah dia membaca Al-Quran, setelah sholat. Itulah orang-orang yang kaya. Jangan bilang orang yang lalu dengan mobil mewah, mobil apart orang kaya, jangan. Kadang-kadang dia duduk di atas mobil mewah, tetapi hatinya gersang. Tidur di rumah mewah, hatinya gersang, tidak bisa tidur. Uangnya berpeti-peti, emasnya berkilo-kilo, tapi hatinya miskin. Maka ukuran kaya itu adalah ukuran bersyukur kepada Allah. Semakin tinggi tingkat bersyukur seseorang, maka semakin kaya dia. Semakin tinggi tingkat bersyukur seseorang, maka semakin bahagia hidupnya. Semakin tinggi tingkat bersyukur seseorang, semakin tenang dia menjalani kehidupan. Semakin ingin cepat dia bertemu dengan Allah. Mati bukanlah hal yang dia takuti. Sakit bukanlah hal yang dia takuti. Virus corona bukanlah hal yang dia takuti. Yang dia takuti ketika kelezatan nikmat Allah itu dicabut dari hatinya, dari pikirannya, dari jiwanya, maka gersanglah hidupnya. Soal mati, soal sakit, soal rezeki, soal umur, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Urusan kita adalah mensyukuri apa-apa yang ada di diri kita dan apa-apa yang diberikan Allah kepada kita. Demikian saja, semoga kita ambil iktibar dan manfaatnya. Faktabiru ya ulil albab.